apa kabar? Semoga anak-anakku senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anakku yang solih dan solihah, bertemu kembali dengan Ustadzah Titi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bersama-sama belajar matematika tentang segi banyak. Baiklah anak-anak, ikuti video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah kepahaman. Amin. Anak-anakku yang hebat, sebelum pelajaran, Ustadzah akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan yang pertama adalah agar anak-anak dapat memahami pengertian segi banyak. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Anak-anak, kita lanjutkan ke materi yang pertama tentang segi banyak. Segi banyak kita sebut juga dengan nama poligon. Adakah dari kalian yang sudah paham dan mengetahui apa itu segi banyak? Ya, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Anak-anakku, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis segi banyak. Segi banyak berdasarkan panjang sisinya dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama, segi banyak beraturan. Dan yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Nah, kalian ingin tahu perbedaannya bukan? Ya, kita bisa melihat dari ciri-ciri segi banyak beraturan. Ciri-ciri yang pertama adalah semua sisinya sama panjang. Dua, semua sudutnya sama besar. Dan yang ketiga, bentuknya cembung. Selanjutnya kita akan memberikan contoh bangun datar yang termasuk segi banyak beraturan. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Persegi. Segi lima atau pentagon. Segi 6 atau heksagon. Segi 7 atau heptagon. Segi 8 atau oktagon. Segi 9 atau nonagon. Dan yang terakhir adalah segi 10 atau dekagon. Kalian hafalkan ya anak-anak, bangun datar yang termasuk golongan segi banyak beraturan. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa bangun-bangun di bawah ini adalah
segi banyak beraturan. Contohnya adalah segitiga sama sisi. Masih ingat ciri-ciri segi banyak beraturan? Ya, segitiga sama sisi memiliki 3 sisi sama panjang. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketiga sisinya sama panjang. Selanjutnya, segitiga sama sisi memiliki 3 sudut sama besar. Perhatikan besar sudutnya. Ketiga sudutnya sama besar. Sehingga dapat kita simpulkan segitiga sama sisi termasuk segi banyak beraturan. Contoh yang lain adalah persegi. Persegi memiliki 4 sisi sama panjang. Perhatikan panjang sisinya. Sama panjang bukan? Dan persegi memiliki 4 sudut sama besar. Sehingga dapat kita simpulkan persegi termasuk golongan segi banyak beraturan. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Ciri yang pertama adalah sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Dan yang ketiga, bentuknya bisa cembung atau cekung. Nah, anak-anak, mari kita buktikan segi banyak tidak beraturan dengan melihat ciri-cirinya. Yang pertama adalah persegi panjang ABCD. Persegi panjang ABCD memiliki ciri-ciri 4 sisinya tidak sama panjang. Hanya 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Perhatikan gambar di bawah ini. Sisi AB sama panjang dengan sisi DC. Sedangkan sisi AD sama panjang sisi BC. Persegi panjang memiliki 4 sudut sama besar. Sudut BCD sama besar sudut CDA, sama besar sudut DAB, dan sama besar sudut ABC. Sehingga dapat kita simpulkan berdasarkan ciri-cirinya, persegi panjang termasuk segi banyak tidak beraturan. Selanjutnya, belah ketupat ABCD. Belah ketupat ABCD memiliki ciri-ciri 4 sisinya sama panjang. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi DA. Besar sudut pada belah ketupat tidak sama besar. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudut DAB sama besar sudut DCB. Sedangkan sudut ABC sama dengan sudut ADC, di mana sudut yang berhadapan atau saling berhadapan
sama besar. Sehingga dapat kita simpulkan belah ketupat termasuk segi banyak tidak beraturan. Anak-anak yang hebat, Ustadzah akan menyampaikan contoh bangun datar yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku. Belah ketupat. Jajar genjang. Trapesium dan lain sebagainya. Bangun-bangun di atas memiliki panjang sisi yang tidak sama panjang atau tidak memiliki besar sudut yang sama, sehingga dapat kita simpulkan bangun-bangun tersebut termasuk segi banyak tidak beraturan. Nah, jika kalian sudah paham, hafalkan ya anak-anak. Baiklah anak-anakku yang hebat, kalian sudah memahami tentang bangun datar segi banyak. Sekarang Ustadzah akan menarik kesimpulan dari materi yang sudah Ustadzah sampaikan tentang segi banyak. Segi banyak dapat kita bagi menjadi dua. Segi banyak beraturan yang memiliki ciri-ciri sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan memiliki ciri-ciri sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Sudah paham bukan tentang perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kali ini tentang segi banyak. Semoga anak-anakku semuanya dapat memahami materi yang Ustadzah sampaikan ya. Dan anak-anak, walaupun kalian masih belajar dari rumah, tetap semangat ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.